Selang 3 hari usai deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai baca pres dan bacawa pres pada Sabtu 2 September 2023 lalu. Ketua Umum PKB tersebut harus berhadapan dengan hukum. Kasus lama kini muncul ke permukaan. Mendadak Caimin harus diperiksa oleh KPK sebagai saksi korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan pada 2012 lalu. Kasus yang terjadi saat ia menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009 hingga 2014 lalu. Seakan enggan dikaitkan dengan situasi politik saat ini, Kepala Bagian Kabak Pemberitaan Ali Fikri menyebut pemeriksaan ini sudah diagendakan sejak jauh-jauh hari. Surat pemanggilan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan dan diterima tanggal 30 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan, sebagaimana kemarin tidak ada kaitan sama sekali sama proses politik yang sedang berlangsung. Karena kami sudah mengagendakan jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang bersangkutan, ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Selasa 5 September 2023. Menyoal pemanggilan Caimin yang terjadi usai momentum deklarasi baca pres dan cawapres, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho, mengatakan tidak ada motif politik di balik pemeriksaan Caimin. Menurutnya, pemanggilan KPK terhadap Caimin hanya kebetulan bertepatan dengan deklarasi sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Panggilan ini kan sebagai saksi suatu peristiwa yang terjadi. Ketika itu beliau menjadi Menteri Tenaga Kerja, jadi tidak ada kaitannya dengan politisasi. Ya kebetulan saja, ujar Hipnu kepada Forum Keadilan Selasa 5 September 2023. Hipnu menjelaskan, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Jadi, hadirnya Caimin sebagai saksi tentunya diperlukan untuk memperjelas terjadinya peristiwa yang sudah ada dan keterangan tersangka yang sudah ada. Kasus ini sudah terjadi di 2012. Hipnu mengungkapkan alasan KPK baru mengungkapkannya sekarang lantaran memang pengungkapan perkara bukan sesuatu yang mudah. Diperlukan kejelian, teknik, dan taktik. Ihwal ada atau tidaknya kemungkinan Caimin sebagai tersangka, menurut Hipnu, kemungkinan selalu ada, tergantung buktinya. Kalau kemungkinan itu berdasarkan bukti, karena itu nanti yang dipertanyakan sejauh mana para tersangka ini memberikan sanggahan terhadap saksi-saksi yang ada. Kalau bicara kemungkinan, ya semuanya serba mungkin, imbuhnya. Berbeda pandangan dengan Hipnu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, justru memandang kemungkinan adanya pengaruh sosok kuat dan berhubungan dengan politik di balik pemeriksaan Caimin. Saya tidak tahu siapa yang mempengaruhi KPK. Yang jelas, jika laga seperti ini, ada orang kuat di belakang ini. Ini bahaya kalau ada pengaruh luar dari mereka yang bisa mempengaruhi KPK untuk memeriksa lawan politik atau dalam hal ini cawapresnya Anies, Caimin. Ini adalah negara dunia ketiga di mana hukum masih bisa dimainkan politik, ujar Ujang kepada Forum Keadilan pada Selasa 5 September 2023. Terkait dengan elektabilitas, Ujang menilai hal ini bisa berpengaruh terhadap suara dukungan kepada Caimin lantaran berurusan dengan KPK meskipun saat ini berstatus sebagai saksi. Bahkan ia memandang hal ini sangat berbahaya bagi kubu Anies Baswedan. Pandangan berbeda justru diungkapkan oleh Ketua Bidang Media dan Komunikasi Partai Nasdem, Charles Mekiansyah. Pihak Nasdem, partai yang mengusung pasangan Anies Caimin ini, justru berpendapat pemeriksaan yang akan dilakukan oleh KPK tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas. Elektabilitas itu kan kerja-kerja politik. Yang jelas kita butuh kerja meyakinkan kepada masyarakat, ucapnya.